Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Mazmur 111. Mazmur ini adalah untuk orang-orang yang suka belajar, menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang pelajar yang menyenangkan hati Tuhan, yang bertumbuh di dalam pengetahuan, pengertian akan kebenaran. Di ayat 1 dikatakan mulailah dengan beribadah. Saudara, makin kita taat kepada Tuhan, maka makin banyak Tuhan mengajar kita. Ya, sebab itu perlu hati yang taat, yang gampang, yang mudah diajar oleh Tuhan. Selanjutnya ayat 2 dan 6, lihatlah karya Tuhan. Ya, lihatlah Tuhan di dalam karya-karyanya. Apakah itu ilmu pengetahuan atau sejarah, karya-karya Tuhan besar dan mulia. Memperlihatkan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sangat kreatif, Tuhan itu sangat berhikmat. Melihat ciptaan Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan sebagai pencipta, maka kita bisa jatuh di dalam penyembahan berhala, penyembahan dosa, seperti penyembahan yang dicatat di dalam Roma 1 ayat 18 dan seterusnya. Sebab itu Tuhan harus jadi fokus. Kalau kita melihat segala sesuatu karya kreativitas Tuhan, tinggikan Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta. Ayat 7 sampai 9, melihat Tuhan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak bertentangan. Sebab teori-teori para cendekiawan itu bisa salah, bisa benar. Tetapi firman Tuhan itu tetap benar selama-lamanya. Charles Darwin, kalau saudara baca, mengakui kesalahannya waktu dia sebelum meninggal. Tapi pengakuannya itu tidak disebarluaskan. Jadi pengetahuan manusia sangat terbatas. Otak manusia itu kecil. Tapi Tuhan, wow, luar biasa.
Semakin kita mengerti, mendalami, semakin kita tahu kita tidak tahu apa-apa. Semakin kita kagum akan kehebatan Tuhan kita. Selanjutnya ayat 10, taatilah apa yang Tuhan ajarkan. Kita menyelidiki kebenaran itu tidak semata-mata upaya ilmu pengetahuan. Tetapi jika kita bersedia melakukan kebenaran Tuhan, Yohanes 7 ayat 17, dikatakan Tuhan akan mengajar kita. Semua kebenaran yang benar-benar benar itu sumbernya dari Tuhan. Jadi jika kita mencintai, suka kebenaran, belajarlah kebenaran, hiduplah dalam kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu saudara, sukalah belajar firman Tuhan. Supaya kita diajar apa itu hidup benar, apa tujuan hidup kita. Dan kita mampu melakukan, mengatakan kebenaran. Tambah hari, tambah serupa Tuhan. Karena Dia adalah kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.